Selamat pagi teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Soeharno eh, dalam pembahasan mata kuliah auditing 2. Fokus hari ini, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang audit atau pemeriksaan proses right issue. Di mana sebelumnya kita juga telah membahas tentang laporan audit independen, kemudian client representation, manajemen letter, dan lain sebagainya. Di mana hari ini kita akan membahas tentang audit atas proses right issue. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang definisi dari right issue itu sendiri, kemudian latar belakang kenapa perusahaan itu melakukan right issue, kemudian berapa sih biayanya, ya, tujuan right issue itu apa, kemudian tujuan audit right issue itu untuk apa, kemudian bagaimana proses audit right issue itu dilakukan. Kemudian kita juga nantinya akan membahas apa sih keuntungan dan kerugian perusahaan melakukan right issue. Kemudian nanti kita akan menyajikan contoh atau case dari proses right issue itu sendiri. Oke, kita akan langsung saja ke definisi right issue. Menurut Agus, right issue itu atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru. Jika pemegang saham lama tidak menggunakan haknya, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain. Right issue adalah salah satu bentuk corporate action yang dilakukan oleh perusahaan saat hendak melepaskan atau menjual saham ke publik atau yang sering kita kenal dengan IPO atau Initial Public Offering. Ya. Mekanisme dari IPO, ya, perusahaan tersebut menjual hak beli kepada publik atau pemegang saham yang sudah ada sehingga si pemegang hak beli tersebut pada periode yang telah ditetapkan berhak melakukan pembelian saham sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Tujuan dilakukan aksi korporasi oleh perusahaan emiten adalah untuk meningkatkan modal, membayar pinjaman, atau untuk modal kerja. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan fungsi kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Lanjut kita ke latar belakang. Latar belakang dilakukan right issue. Perusahaan yang membutuhkan tambahan dana yang besar untuk perluasan usahanya bisa memilih berbagai kemungkinan. Pertama, perusahaan bisa mengajukan kredit ke bank, bisa juga menjual obligasi atau menjual sahamnya ke masyarakat melalui bursa efek. Kalau di Indonesia, bursa efek Indonesia. Jika perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat, maka dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan go public. Perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat disebut emiten dan penjualan saham ke masyarakat disebut dengan emisi saham. Banyak perusahaan yang tertarik untuk menjual saham ke masyarakat karena mereka dapat memperoleh dana segar, fresh money yang murah dari masyarakat. Kenapa ini disebut murah? Karena besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan
dan diusulkan oleh direksi untuk disahkan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Seringkali dividennya dibagikan lebih kecil dari bunga deposito. Lanjut kita ke biaya terkait dengan right issue. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten biasanya cukup besar karena dalam proses go public diperlukan jasa dari lembaga pendukung seperti konsultan keuangan atau finansial konsultan, kemudian lead atau main underwriter, penjamin emisi utama, dan adapun perjanjian antara emiten dengan penjamin ini bisa berbentuk full komitmen, bisa best effort ya. Kemudian sub underwriter atau penjamin emisi tambahan. Kemudian ada kantor akuntan publik, ada legal konsultan, ada notaris, ada konsultan pajak. Ini adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai atau dibayarkan ke finansial konsultan, kemudian ada penjamin emisi utama, penjamin emisi tambahan, kemudian kantor akuntan publik, legal konsultan, notaris, dan lain sebagainya. Tentu biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak sedikit. Lanjut istilah ya yang sering kita kalau mendengar tentang pasar modal atau saham. Ini ada beberapa istilah yang sering kita dengar seperti CUMDIT, ex-date, daftar pemegang saham, trading period, right certificate. Ya. CUMDIT yaitu tanggal akhir, ya, tanggal akhir batas akhir seorang investor mendapatkan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu. Kemudian ex-date, ya, yaitu batas di mana investor sudah tidak mempunyai hak lagi ya, akan suatu penawaran atau corporate action. Kemudian daftar pemegang saham atau DPS adalah daftar nama orang atau investor yang berhak atas suatu corporate action. Biasanya diumumkan dalam tanggal yang dikenal dengan DPS date. Kemudian trading period of right certificate adalah periode pelaksanaan tersebut dicatat di bursa dan kapan berakhirnya. Kemudian ada exercise date, ya. Kemudian ada allotment date, ada listing date. Exercise date adalah tanggal jatuh tempo atas pelaksanaan right issue. Allotment date adalah tanggal penentuan jatuh investor yang mendapatkan right dan berapa besar tambahan saham baru akibat right issue tersebut. Listing date adalah tanggal right itu pertama kali diperdagangkan di bursa atau tanggal di mana penambahan saham akibat right isu tersebut diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya, apa sih tujuan pemeriksaan right issue? Jenis audit yang dilakukan KAP atas proses right issue termasuk jenis special audit atau compliant audit. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk memeriksa kewajaran proses right issue dalam arti apakah right issue itu telah dilakukan sesuai keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK ya. Sebagaimana diatur dalam POJK dan keputusan dari Badan Pengawas. Ya. Lanjut kita akan membahas tentang proses audit atas right issue. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan atau prosedur yang harus dilakukan oleh auditor pada saat mereka melakukan pemeriksaan atas proses
red issue. Pertama, auditor harus minta kopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan. Kemudian minta kopi prospektus atau iklan prospektus dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Kemudian meminta akta notaris yang berhubungan dengan right issue. Selanjutnya adalah membandingkan laporan hasil penjataan saham dengan daftar hasil penjataan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola admin perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah membandingkan untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan RUPS para pemegang saham. Kemudian auditor juga harus minta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Laporan audit atas laporan isu ini akan terdiri dari pernyataan akuntansi, laporan hasil penjualan saham, kemudian daftar hasil penjataan saham, masyarakat perorangan Indonesia, lembaga atau badan usaha Indonesia, dana raksa, perorangan asing, dan lembaga asing. Kemudian akte notaris, perjanjian pengalokasian sisa saham. Kemudian kita lanjut ke apa sih keuntungan dari dan kerugian perusahaan melakukan red issue. Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan red issue adalah sebagai salah satu sumber modal yang cukup bagi perusahaan yang akan memberi dampak positif pada kinerja perusahaan. Karena ini dananya adalah merupakan dana murah. Laporan keuangan perusahaan akan lebih sehat ya. Hal ini dilakukan karena modal dari perdagangan red issue tersebut dapat digunakan untuk mengurangi beban hutang perusahaan yang ada. Dalam penawarannya tidak membutuhkan prosedur atau aturan seperti saat penawaran perdana atau ke publik. Jadi lebih simpel daripada saat IPO pertama. Ya. Dapat dikombinasikan dengan jenis derivatif efek lainnya seperti waran atau convertible stock. Selanjutnya adalah kerugian dari red issue. Aksi red issue oleh perusahaan ini juga menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya umumnya kurang disukai oleh investor karena red issue menimbulkan dampak negatif pada kepemilikan saham investor, terutama mereka yang tidak memiliki modal untuk pembelian saham. Terjadinya dilusi saham dan nilai sahamnya bisa menurun sehingga merugikan para pemegang saham karena persentase kepemilikan saham otomatis akan berkurang. Berikutnya adalah contoh dari laporan proses red issue. Ini disebutkan bahwa harga saham PT EGZ ditawarkan dengan harga 1.500 per saham. Lalu PT EGZ akan menerbitkan saham baru dengan harga red issue-nya 1.300 per red. Artinya investor lama hanya perlu membayar 1.300 per saham untuk satu saham baru. Salah satu investor lama tersebut adalah Pak Firman. Sebenarnya bagaimana sih cara menggolongkan seorang investor tersebut termasuk ke dalam kategori investor lama atau investor baru? Jawabnya, sebelum launching red issue PT EGZ akan mengumumkan
jadwal proses red issue di mana di dalamnya ada istilah tanggal cum write dan tanggal ex write. Periode cum write adalah batas tanggal terakhir investor disebut sebagai pemegang saham lama atau memiliki hak right atas saham baru. Sedangkan ex right adalah periode batas mulai tidak berlakunya red issue sehingga seorang investor dinyatakan tidak memiliki hak atau right atas saham baru tersebut. Dan selanjutnya bagaimana proses yang harus dijalankan oleh investor lama untuk memperoleh hak atau right atas saham baru yang ditawarkan oleh PT EXZ. Kemudian Pak Firman ini akan menukarkan hak right-nya dengan saham baru dengan cara membelinya senilai harga right pada periode pendaftaran, pembayaran dan pelaksanaan right yang tertera dalam jadwal. Kemudian Pak Firman ini memiliki tiga jumlah saham di PT EXZ. Jika Pak Firman tidak menggunakan haknya, apa yang sih dampaknya? Maka yang akan terjadi adalah persentase kepemilikan Pak Firman di perusahaan tersebut akan menurun. Misalnya dengan rasio 1:2, maka jumlah saham PT EXZ yang sebelumnya hanya 1 lembar dengan penerbitan saham baru, maka jumlah sahamnya bertambah menjadi 3 lembar. Jadi, jika Pak Firman tidak menggunakan hak untuk membeli saham baru, maka jumlah lembar saham PT EXZ yang dimiliki oleh Pak Firman hanya 1 lembar, sedangkan 2 lembar saham baru akan dimiliki pemegang saham baru. Hal ini berarti yang tadinya 1 lembar saham memiliki 100% kepemilikan karena jumlah saham yang pertama menjadi 3 lembar, maka 1 lembar saham yang dimiliki Pak Firman saat ini hanya 3,3% dari kepemilikan. Perhitungan 1 dibagi 3. Atau Pak Firman akan kehilangan 6,7% kepemilikannya. Turunnya persentase kepemilikannya dialami Pak investor lama tersebut dikarenakan dikenal dengan istilah delusi. Lalu, bagaimana ya? Jika Pak Firman sebagai pemegang saham lama tidak memiliki uang untuk membeli saham baru yang ditetapkan oleh PT EXZ, bisakah hak milik Pak Firman tersebut dijual? Jawabannya Pak Firman bisa menjual hak di bursa efek pada periode tanggal perdagangan reg yang tertera di jadwal reg itu sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi kesempatan bagi investor yang tidak bisa membeli PT EGZ pada periode cum-rate masih bisa membeli hak pada perdagangan. Nah, nanti teman-teman dari apa yang kami sampaikan ini, teman-teman bisa menjelaskan tentang komponen laporan audit atas proses right issue PT EGZ tersebut. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pertemuan hari ini tentang proses audit red issue atas proses audit red issue di mana hari ini kita telah membahas tentang definisi atau pengertian red issue sendiri, kemudian latar belakang kenapa perusahaan melakukan red issue, kemudian biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan terkait dengan red issue, kemudian tujuan red issue bagi perusahaan itu apa, kemudian tujuan audit red issue, proses auditnya bagaimana, keuntungan dan kerugian dari red issue bagi perusahaan. Saya kira itu teman-teman apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Dan sekali lagi untuk menambah referensi pengetahuan tentang audit red issue,
Dengan bosan-bosannya teman-teman mahasiswa untuk terus belajar, ya, mencari referensi-referensi dari buku-buku auditing, baik itu yang hard copy maupun digital yang bisa kita peroleh dengan mengakses buku-buku digital itu di internet. Saya kira itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi salam sehat bagi kita. Sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.